Kak Nadia. Shalom Kak Yuli. Apa kabar nih adik-adik di rumah? Baik. Oke, semoga kalian tetap sehat, tetap penuh sukacita walaupun kita hanya ibadah Di rumah aja. Ya, nggak apa-apa ya. Kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir, oke? Oke kakak. Oke, kita akan memulai ibadah pagi hari ini, tapi ambil Alkitabnya dulu ya. Iya, karena kan kita harus dengerin firman Tuhan. Iya, betul banget. Sudah siap ya bawa Alkitabnya, duduk yang manis, dan fokusin diri sama Tuhan. Gak boleh fokus ke yang lain, oke? Oke. Nah, sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu ya Kak. Oke kakak. Kak Nadia boleh pimpin? Boleh Kak Yuli. Oke, kita berdoa ya. Sikap doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan baru. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau yang boleh menemani kami agar kami boleh serius mendengarkan firman-Mu. Terimalah Tuhan doa kami ini, amin. Amin, terima kasih ya. Sama-sama. Oke, udah siap ya? Udah siap kita memulai ibadah hari ini? Harusnya sudah siap dong Oke, kakak. Kak ngomong-ngomong nih, di luar kayaknya mataharinya cerah banget. Betul banget ya. Berarti Tuhan juga udah seneng nih lihat anak-anaknya sudah siap untuk mengikuti ibadah. Cerahnya matahari harus cerah juga ya untuk adik-adik. Betul banget. Seperti lagu apa Kak? Dari matahari. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Sampai matahari terbenam, kita harus senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul. Setiap hari, Panjang kita hidup. sepanjang kita hidup. Gak ada tuh yang namanya libur untuk memuji nama Tuhan, gak ada ya. Iya Kak Yuli. Oke, selanjutnya nih Kak. Oke nih, yang minggu lalu nonton ibadah jelas udah tahu ya. Ada ayat bulanan baru kita karena kita sedang memasuki bulan November. Oke. Ada di mana ayo adik-adik? Gimana nih Kak? Mungkin Amos? adik-adik lupa ya Kak. Oh iya. Kita ingetin deh Kak. Ayat bulanannya diambil dari ayat apa Kak? Amos 5 ayat 24. Amos 5 ayat 24. Oke. Ada yang udah ngirim belum? Belum karena dia belum apal. Kalau belum, kita masih tunggu ya adik-adik sampai akhir bulan ini. Jadi minta tolong mama papanya untuk direkamin. Supaya bisa ditayangin nih Kak. Betul, di ibadah selanjutnya. Oke? Oke. Nah, adik-adik kakak juga mau nanya nih. Mm-mm. Kalau di rumah, adik-adik sering ngebantu orang tua nggak? Oh ya jelas dong Kak. Kita kan anak-anak baik. Harus ya, anak-anak sekolah minggu HKBP ya. HKBP Brebes maunya. Oke. Oke. Kenapa Kak? Kenapa sih Kak nanya-nanya bantu orang tua atau enggak?
Iya, soalnya kalau kita bantu orang tua itu adalah bentuk nyata kita kalau kita tuh nurut sama kayak perintah Tuhan. Karena kan Tuhan bilang kita tuh harus bisa menghormati ayah dan ibu kita. Jadi kalau misalnya disuruh berarti kita harus nurut kayak gitu. Bangun tidur, beres-beres rumah. Nah, itu kayak perintah Allah yang ke berapa ya? 5. Kelima. Gitu. Hormatilah ayah dan ibumu, tuh harus hormat. Harus mendengarkan ya. Seperti ini nih Kak, lagu ini nih. Buku ND nomor buku yang di sekolah minggu Oke, ya. buku yang di sekolah minggu nomor 172. Tangaku na met-met. ibu saya yang masih punya buku ND. Papanya lagi repot ya. Lagi butuh bantuan adik-adik semua. Oke. Lanjutnya Kak. Nah, kita tuh punya tugas loh Kak untuk anak-anak sekolah untuk minggu ini ya. Iya betul banget. Tugasnya simple aja kok, simple banget. Oke Kak, kita bacain nih Kak untuk horong 1. Oke, dari yang kecil dulu ya Kakak. Oke, untuk horong 1, adik-adik sekolah minggu diminta untuk melengkapi kata. Jadi nanti ada contohnya. Nanti ada ikutin kata apa yang, huruf apa yang hilang di dalam kalimat itu. Oke, nanti kertas lembaran tugasnya boleh diambil di mana Kak Yuli? Di paling belakang kalau ibadah umum atau mama papanya lagi ke gereja, minta tolong nih, Ma, bawakan dulu kertas tugasku dari gitu. kakak-kakak sekolah minggu. Gitu ya. Oke ya, karena yang untuk horong 1 masih harus ambil kopiannya di belakang. Oke. Ya. Kalau untuk horong 2 Kak Yuli? Untuk horong 2 ada ayat hafalan nih, tapi tenang aja. Kakak pilih yang mudah dan kalian harus dihafalin ya. Kita tunggu ya tayangan Ade di minggu depan. Nah, kita ambil ayat hafalannya untuk tugas horong 2 dari Amsal 4 ayat 20. Amsal 4 ayat 20. Itu tugas untuk horong 2. Nah, untuk horong 3, tugasnya itu menyanyi. Menyanyi dengan judul lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Tenang aja, karena dia dan sama Kak Yuli akan mempraktekkan sedikit gerakannya. Jadi nanti adik-adik harus ingat baik-baik nih gerakannya kayak gimana, dari mana ke mana dulu. Nanti minta tolong orang tuanya untuk diapain lagi Kak? Merekam. Oke. Yo, mau lihat? Kita praktekin nih. Oke, sama-sama ya, diperhatikan baik-baik.
kirim Nah. kalau ada punya nomor kakak guru sekolah minggunya Juga boleh. Oke, itu ya tugas orang 1, 2, 3. Selanjutnya nih Kak, kita sudah sampai di acara ingin mendengarkan Firman firman Tuhan. Oke, masih aman kan Alkitabnya di samping? aman. Oke. Oh iya Kak, sebelumnya sedikit lupa nih Kak Yuli. Apa itu Kak? Untuk cuplikan anak-anak yang hari ini ibadah ya Yang dari minggu minggu lalu lalu, ikut ibadah nanti di akhir video ya kali Akan ini ya. ditayangkan Di akhir video. yang ikut ibadah sama yang ngerjain tugas-tugas. Jadi Oke. kalau ada adik-adik ngeliat, ih muka aku belum kelihatan. Jadi Berarti belum ngerjain kerjain tugas yang 3 tadi itu ya. Iya. Masing-masing orang pilih. Supaya bisa tampil di minggu depan. Oke? Ah. Untuk episode yang spesial hari ini. Oke. Oke, kita sudah mulai harus mendengarkan Mendengarkan khotbah. firman Tuhan. Tapi kita nyanyi dulu Kak. Oke, kita nyanyi lagu apa Kak Yuli? Kita denger lagu Baca Kitab Suci. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu di hari Minggu yang indah ini. Kami rindu mendengarkan Engkau Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, Engkau yang tetap hadir di antara kami. Kami puji dan muliakan Engkau Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Walaupun kita masih melaksanakan kebaktian online di rumah kita masing-masing, tapi jangan surut semangat untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Iya, adik-adik sekolah minggu, mari kita persiapkan Alkitab kita. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Amsal pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, jangan melaluinya.
menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, dalam khotbah minggu ini kita diingatkan dengan satu kalimat yang baru. Tanggung jawab. Iya, semua orang pasti mempunyai tanggung jawab. Amang juga punya tanggung jawab, adik-adik sekolah minggu juga punya tanggung jawab. Nah, dari tanggung jawab itulah kita belajar untuk mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Adik-adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan hari ini, tanggung jawab untuk sekolah minggu pada kebaktian minggu hari ini juga menjadi perhatian kita. Sudah berapa bulan kita adik-adik terus melaksanakan kebaktian online di rumah kita masing-masing sejak pandemi COVID-19 ini. Tentu kalau kita hitung-hitung sudah kurang lebih 7 bulan kita berada di rumah. Sekolah, belajar juga online di rumah. Sudah sangat menjenuhkan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita mempunyai tanggung jawab walaupun COVID-19 melanda tempat kita, melanda daerah kita, melanda negara kita, dan melanda hampir semua negara yang ada di dunia ini. Adik-adik, ketika kita melaksanakan kebaktian minggu, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab anak sekolah minggu juga. Bukan hanya tanggung jawab orang tua. Orang tua kan hanya bilang kepada kita, "Nak, ayo bersiap-siap ikuti kebaktian online." Tetapi yang menanggung jawabi kebaktian itu anak-anak sekolah minggu. Jadi jangan hanya mendengarkan firman Tuhan. Kita juga harus bisa menghidupi firman itu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk dari tanggung jawab yang disampaikan melalui firman Tuhan ini, yang pertama adalah kepatuhan. Adik-adik, biasanya orang yang selalu patuh, maka jalannya juga akan diluruskan Tuhan. Tuhan akan selalu membantunya supaya sampai kepada apa yang dia kerjakan. Nah, kalau anak sekolah minggu tidak patuh kepada orang tuanya, maka dia akan mendapatkan akibatnya. Dia akan mendapatkan sanksinya. Coba dulu kalau misalnya kita bangun dari tempat tidur kita masing-masing. Kalau kita patuh kepada orang tua, langsung membereskan tempat tidur kita, maka orang tua juga tidak akan marah, tidak merepet kepada kita. Tapi coba ketika bangun tidur langsung megang handphone, gadgetnya, main game, alah, ya kan? Pasti orang tua marah-marah. Pasti orang tua juga emosi. Yang kedua, di sekolah juga kita punya tanggung jawab. Ya, mungkin untuk saat ini kita di rumah kita masing-masing. Tetapi di sekolah, siswa juga mempunyai tanggung jawab. Apa itu? Menjaga kebersihan, berpakaian rapi, itu tanggung jawab. Siapa tahu ada dari antara kita sudah disuruh pakai dasi, malah buka dasi, tembak-tembakan sama kawannya, ya kan? Buang sampah sembarangan, jajan sembarangan, tidak menjaga kebersihan sekolah. Di rumah juga punya tanggung jawab, membantu orang tua, mencuci piring, menyapu rumah, membereskan tempat tidur, itu tanggung jawab kita.
termasuk belajar walaupun masih online di rumah kita masing-masing. Jadilah anak yang patuh. Tetaplah patuh kepada setiap nasihat yang diberikan oleh orang yang lebih tua kepada adik-adik sekolah minggu. Itu yang pertama, kepatuhan. Yang kedua, kita akan belajar mengenai tanggung jawab untuk melakukan yang baik. Nah, adik-adik sekolah minggu, banyak hal yang baik yang bisa kita kerjakan. Membantu orang lain, membantu orang tua, mengerjakan PR, itu adalah tanggung jawab kita. Sebagai anak sekolah minggu juga kita mempunyai tanggung jawab untuk melakukan yang baik. Apa itu? Mengasihi sesama manusia. Bantu kawanmu. Jangan langsung meminta imbalan. Karena kalau kamu tulus untuk membantu kawanmu, maka Tuhan akan melipat gandakan apa yang telah engkau kerjakan. Adik-adik sekolah minggu, pada hari Minggu ini juga kita diingatkan untuk selalu berbuat baik dalam hidup kita. Baik itu pagi, siang, sore, ataupun malam. Kerjakan semuanya untuk kebaikan. Karena yang baik itu berasal dari Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hal yang ketiga kita pelajari dari tanggung jawab adalah indahnya berbagi. Kalau kamu punya jajan, makanan, 2, kemudian engkau melihat kawanmu tidak mempunyai makanan, dia kelaparan, apakah kamu tega tidak mau berbagi dengan dia? Iya kan? Jadi belajarlah untuk selalu berbagi. Karena ketika engkau memberi, bukan berarti engkau jadi miskin, bukan berarti engkau jadi melarat, tetapi Tuhan akan memberikan yang lebih baik lagi dalam hidup kita. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada hari Minggu ini mengajak kita menjadi manusia yang mempunyai tanggung jawab, yang selalu bertanggung jawab dan siap untuk mengerjakan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan adik-adik sekolah minggu, walaupun kita masih tetap ibadah online di rumah kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan dan biarlah kita sehat semua dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau ajarkan kami Tuhan untuk bertanggung jawab, melakukan yang baik, patuh kepada setiap perintah, dan terlebih mau berbagi dengan orang lain. Ajarilah anak-anak-Mu sekolah minggu ini Tuhan untuk menjadi orang yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu. Kami juga mendoakan orang tua kami, keluarga kami, biarlah semua dalam perlindungan-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hanya Engkaulah penolong di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami. Engkau yang tetap menguatkan kami Tuhan. Kemanapun kaki kami akan melangkah, Engkau yang tetap mengiring-iring langkah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kuduslah yang memberkati engkau sekalian. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita limpahkan kita mimpikan nama kita. Puji syukur kami ucapkan Tuhan, kami semua anak-anak sekolah minggu mau beribadah Tuhan, sertai kami Tuhan dalam nama anakmu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Horas. Yuk sekarang kita bangkit berdiri untuk memeriahkan pujian kita yang berjudul Segala Puji Syukur. Bangkit berdiri adik-adik.